Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianingtyas, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas subbab terakhir dari materi persamaan trigonometri. Kira-kira kalian tahu nggak sih, materi apakah ini? Yap, benar sekali. Materi ini adalah aplikasi persamaan trigonometri. Nah, untuk kompetensi dasarnya, pada video-video sebelumnya kita kan telah mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dari persamaan trigonometri dasar sampai ke persamaan trigonometri lanjutan yang keempat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang KD 4.1, yaitu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi persamaan trigonometri itu? Nah, jadi aplikasi persamaan trigonometri adalah masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Jadi kita dapat mengaplikasikan persamaan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi di sini untuk aplikasi dari persamaan trigonometri itu kan bentuk soalnya soal cerita. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan apa saja yang diketahui. Jadi di sini kita memodelkan masalah yang ada di soal cerita itu ke dalam bentuk matematika. Setelah kita menuliskan apa saja yang diketahui, langkah berikutnya adalah kita tuliskan apa yang ditanyakan pada soal. Jadi tadi yang diketahui apa saja, lalu yang ditanyakan apa. Nah, setelah kita menuliskan dua langkah ini, untuk langkah yang kedua, yaitu kita menyelesaikan masalah menggunakan persamaan trigonometri yang sudah pernah kita pelajari. Jika sudutnya itu dalam bentuk derajat, di soal misalkan sudutnya diminta dalam bentuk satuan derajat, maka kita gunakan rumus yang pertama. Tetapi jika soalnya itu yang diminta sudut dalam satuan radian, maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Oke, agar lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan aplikasi persamaan trigonometri, yaitu tinggi air dalam satuan meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30T. Jadi tinggi air itu sama dengan D ya. Lalu T itu adalah waktu dalam jam. Jadi satuannya adalah jam. Yang diukur dari pukul 12 siang. Jadi ketinggian airnya ini diukurnya mulai dari pukul 12 siang. Pertanyaannya, tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Jadi, kita diminta untuk menentukan kapan waktunya di mana air itu mencapai ketinggian 7,5 meter untuk kedua kalinya. Jadi nanti ketinggian 7,5 meter itu tidak hanya terjadi sekali, tapi bisa kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa terjadi berkali-kali. Nah, di sini yang diminta adalah pada tinggi 7,5 meter yang kedua itu waktunya pukul berapa sih? Nah, untuk menyelesaikannya, seperti yang tadi saya jelaskan, langkah pertama itu kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Nah, di sini di soal diketahui D itu sama dengan 6 ditambah 3 kali cos 30 T. Lalu kira-kira apa lagi yang diketahui dari soal? Ya, T adalah waktu yang diukur dari pukul 12 siang. Lalu yang ditanyakan, betul sekali, kita diminta untuk menentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Nah, berikutnya untuk penyelesaiannya, di sini kan dikatakan bahwa ketika tinggi mencapai 7,5 meter, berarti D-nya kan 7,5 meter.
itu kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus D sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30T. Sehingga bentuknya menjadi 6 ditambah 3 kali cos 30T sama dengan 7,5. Berikutnya masing-masing ruas kita kurangi 6, sehingga 3 cos 30T sama dengan 7,5 dikurangi 6, diperoleh 1,5. Lalu langkah berikutnya masing-masing ruas kita bagi 3, sehingga bentuknya menjadi cos 30T sama dengan 0,5. Nah, kalau kita amati ini kan bentuknya merupakan bentuk trigonometri bentuk trigonometri lanjutan yang pertama. Bagaimana kita menyelesaikannya? Berarti kan kita harus mengubahnya ke dalam bentuk trigonometri dasar. Sebelum kita mengubah dalam bentuk trigonometri dasar, perlu kita ingat bahwa pasangannya trigonometri itu kan sudut. Nah, di sini 30T itu kita misalkan sebagai theta dulu. Jadi 30T sama dengan theta, maka cos theta itu sama dengan 0,5. Nah, kira-kira cos berapa yang menghasilkan nilai 0,5 atau setengah? Ya, benar sekali. Cos 60 derajat. Sehingga cos theta itu sama dengan cos 60 derajat. Seperti ini. Nah, setelah ini kan menjadi bentuk trigonometri dasar ya. Lalu kita selesaikan menggunakan rumusnya cos dalam satuan derajat, yaitu yang pertama, theta sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu yang kedua, theta sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu ya. Dimana di sini kita pilih K-nya berapa? Ya, kita pilih K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, diperoleh theta sama dengan 60 derajat. Lalu ketika K sama dengan 1, diperoleh theta sama dengan 420 derajat. Dan seterusnya. Mengapa dan seterusnya? Karena di sini kan tidak ada batasannya. Jadi kita mensubstitusikan 2, 3, dan seterusnya itu tetap memenuhi. Kenapa di sini tidak memilih negatif? Misalkan min 1. Nah, karena ketika kita memilih K negatif, maka nanti kan tetanya negatif. Ketika teta negatif disubstitusikan ke permisalan, diperoleh T negatif. Padahal di sini untuk satuan waktu, T itu kan selalu positif. Seperti itu. Oke, berikutnya kita pindah ke sebelah kanan. Untuk teta sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pilih K sama dengan 0. Diperoleh tetanya ternyata min 60 derajat. Nah, karena negatif, maka ini tidak memenuhi ya. Lalu ketika K sama dengan 1, diperoleh teta sama dengan 300 derajat. Di sini dan seterusnya juga, karena ketika K sama dengan 2 dan seterusnya itu kan tetap memenuhi, karena tidak ada batasannya. Kalau kita perhatikan, ketika teta sama dengan 60 derajat, kita substitusikan ya Kak, permisalan 30T sama dengan 60 derajat. Nah, maka diperoleh T-nya sama dengan 2. Nah, jadi gini, dari ketiga ini, semua kan memenuhi, 60 derajat memenuhi, 420 derajat memenuhi, 300 derajat memenuhi. Nah, tapi kan yang paling kecil 60 derajat. Maka ketika kita substitusikan menghasilkan T sama dengan 2, itu adalah T pertama ketika ketinggian mencapai 7,5 meter. Jadi ketika pukul 2, kan T-nya 2 ya, ketika pukul 2, pertama kalinya ketinggian air laut mencapai 7,5 meter. Nah, sedangkan di soal tadi kan yang ditanyakan ketika 7,5 meter yang kedua, itu pukul berapa? Nah, berarti karena yang pertama 60 derajat, ini kan di sini yang kedua adalah 300 derajat. Nah, maka ketika theta sama dengan 300 derajat, kira-kira T-nya berapa ya? Nah, sama seperti yang tadi kita mencari T sama dengan 2 tadi, kita substitusikan ke permisalan, yaitu 30T sama dengan 300 derajat. Sehingga diperoleh T sama dengan 10.
Jadi kesimpulannya, tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya itu pada pukul 10 malam. Karena tadi kan di atasnya pukul 12 siang. Berarti di sini kan 10 malam. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video kita hari ini mengenai aplikasi persamaan trigonometri. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di modul. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.